Dalam tidurnya Jinhae tersenyum, apa yang dimimpikan oleh Jinhae hingga ia tersenyum dalam tidurnya. Chamin dan Jinhae menikmati kebersamaan saat mereka masih menjadi pasangan suami istri. Bahkan tawa bahagia terlihat di wajah Chamin dan Jinhae. Mereka berdua sedang perang bantal, bahkan ini bukanlah pertengkaran, ini adalah bentuk kemesraan mereka. Chamin mengecup bibir Jinhae. Tepat saat Chamin mengecup bibir Jinhae, Jinhae merasa itu bukan mimpi. Itulah kebahagiaan yang Jinhae mimpikan bersama Chamin. Chamin melihat Jinhae tersenyum setelah ia mengecupnya. Dr. Go membuka tirai dan membuat Jinhae terbangun. Dr. Go menanyakan kondisi Jinhae, apa Jinhae merasa baik. Jinhae hanya menunjukkan reaksi sakit di tangannya dan Dr. Go meminta Jinhae untuk tidak bergerak. Jinhae yang ingin kembali bekerja, tapi Dr. Go melarangnya. Jinhae harus istirahat. Chamin masih memikirkan tingkah Jinhae yang selalu siap siaga saat Dr. Go membutuhkannya. Bahkan Jinhae berani bernada tinggi dengan Chamin. Chamin menceritakan kondisi Jinhae pada Yonggu. Yonggu teringat ada yang ingin ia tanyakan pada Chamin. Ia mengeluarkan jaket milik Dr. Go yang disembunyikan Chamin di tasnya Yonggu. Chamin dengan cepat menutup tas Yonggu agar jaket itu tidak terlihat oleh pemiliknya. Yonggu pun heran. Dr. Go memberi pijatan pada pundak Jinhae. Ia ingin tahu reaksi dari lengan Jinhae yang terluka. Jinhae merasa sebagian rasa sakitnya hilang. Dr. Go memberitahu Jinhae bahwa Chamin menjaga Jinhae semalaman, bahkan ia tidak tidur. Dr. Go langsung memperlihatkan hasil ronsen tubuh Jinhae. Chamin memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah kepergian Dr. Go, Jinhae lupa dengan nasihat Dr. Go. Ia melihat catatan yang ditulis Chamin di meja. Ia hendak mengambilnya, tapi tangannya masih terasa sakit. Chamin langsung mendekat dan hendak membantu Jinhae yang kesulitan mengambil sesuatu. Chamin tersadar jika catatan yang ia tulis ada di atas meja. Ia langsung menyembunyikannya. Harusnya kau tidak bergerak dulu, kata Chamin cemas. Jinhae langsung meminta catatan yang disembunyikan Chamin. Kamu menulisnya untuk diberikan kepadaku, jadi kenapa kamu buangnya? Chamin kebingungan. Terima kasih, kata Jinhae. Chamin sejenak tersanjung, lalu ia mengajak Jinhae untuk sarapan karena Jinhae harus minum obat. Chamin dan Jinhae ada di kantin. Chamin menyuapi Jinhae. Jinhae ragu untuk membuka mulutnya. Chamin terus memaksanya. Jinhae malu jika Chamin bertingkah seperti itu, tapi Chamin tak mempedulikan sekitarnya. Jinhae membuka mulutnya. Jinhae mengunyah makanannya dengan tampang kesal, sedangkan Chamin dengan wajah sumringah. Chamin hendak mengambil lauk lain karena menu bayam hari ini tidak enak, tapi Jinhae melarangnya. Jinhae hanya ingin makan dengan cepat. Chamin mengerti, ia langsung menyuapi Jinhae lagi. Chamin tersenyum sangat senang. Apa kau sangat senang? Tanya Jinhae heran. Apa kau benar-benar bahagia melihatku terluka? Chamin mengiyakan, ini mengingatkannya pada masa lalu mereka. Jinhae pun melotot. Selesai makan, Chamin bertanya apa Jinhae tidak merasa nyaman dengan perban itu. Jinhae bilang ia tidak apa-apa, bahkan ia memeriksa pasien. Chamin melarangnya. Jinhae harus beristirahat selama seminggu. Jika perlu, Chamin akan memintanya pada Dr. Go. Lalu tiba-tiba perawat Heo dan Dr. Jang lewat dengan peralatan dialisis, alat untuk cuci darah untuk pasien yang jatuh kemarin. Mendengar itu, Jinhae bergegas menuju ruang operasi. Dr. Go memberitahu bahwa pasien mengalami gagal ginjal. Pasien membutuhkan dokter ginjal dan istrinya bersedia mendonorkan ginjalnya dan ginjal mereka berdua cocok. Dr. Go menemui Dr. Sim. Ia bertanya tentang laporan hasil yang ia dapat. Dr. Sim heran dari mana Dr. Go mendapatkannya. Ia meminta Dr. Sim menjelaskan semuanya. Aku membutuhkannya untuk tes GH growth hormone, tes untuk hormon pertumbuhan pada anak. Dan Dr. Sim pun akhirnya mengakui kalau ia adalah seorang ibu. Dr. Go heran padahal Dr. Sim belum menikah. Dr. Sim mengiyakan jika ia memang tidak menikah. Dr. Sim menceritakan awal pertemuannya dengan pria membuatnya hamil. Dia tidak seperti aku kira. Kami berkencan dengan pemikiran akan menikah, tapi begitu aku hamil, dia bilang kepadaku untuk melakukan aborsi. Dia tidak punya niat menikah sejak awal. Aku tertipu, jadi kami putus dan punya bayi. Mata Dr. Go berkaca-kaca mendengar cerita dari mantan kekasihnya itu. Mungkin di hatinya ia juga merasa bersalah karena pernah menolak ajakan menikah Dr. Sim. Ia menanyakan umur anak Dr. Sim. Dr. Sim menjawab di tahun ini putrinya berumur 4 tahun. Lalu mencari Chamin untuk menyampaikan ada yang ingin bertemu dengan Chamin. Chamin heran siapa? Wang So menemui Chamin di rumah sakit. Ia datang untuk mengambil obat antibiotik milik Gok Junior dan sengaja ia mampir untuk bertemu Chamin.
Kedatangan Kwangso untuk meminta maaf lagi pada Chamin karena ia baru tahu jika Chamin adalah mantan kakak iparnya. Dr. Sim masuk ke sebuah ruangan dengan hati-hati yang menjawab telepon dari anaknya. Jimin. Ia bertanya pada Jimin bagaimana kabar Jimin di taman kanak-kanak dan juga ia mengutarakan kerinduannya pada putrinya. Setelah menyelesaikan percakapan di telepon, Dr. Sim dikejutkan dengan kehadiran seseorang di ruangan itu. Ternyata Jinhae yang berusaha menyembunyikan kepalanya di dalam lemari. Bukan maksud menyembunyikannya, tapi ternyata Jinhae sedang mencari perban untuk membalut tangannya. Jinhae meminta maaf karena ia tidak tahu jika Dr. Sim sudah menikah. Dr. Sim menegaskan kalau dirinya belum menikah. Jinhae pun terkejut. "Ku hanya punya anak, aku seorang single mom," ujar Dr. Sim. 아이만 있어. Single mom. Dr. Sim memberitahu Jinhae bahwa Dr. Go sangat mengkhawatirkan Jinhae dan menyuruhnya untuk tidak memberikan Jinhae pekerjaan yang berat. Di sisi lain, Dr. Go di ruangannya sedang risau dan gundah gulana. Ia melihat fotonya saat merayakan ulang tahun bersama Dr. Sim. Chamin datang menemui Dr. Go di ruangannya. Ia ada permintaan pada Dr. Go. Chamin ingin Jinhae beristirahat untuk beberapa hari. Ia hanya merasa bersalah karena telah membuat Jinhae terluka. Ia juga bersedia mengambil alih pekerjaan Jinhae di UGD. Yonggi membawakan es untuk Arum. Ternyata maksud ia menemui Arum untuk bertanya tentang kencan buta antara Arum dan Chamin. Arum mengiyakannya. Arum juga jujur jika ia memiliki perasaan terhadap Chamin. Bahkan Arum sangat tertarik pada Chamin. Arum langsung meminta maaf pada Yonggu karena telah membuat Yonggu patah hati. Arum mengajak Yonggu untuk berteman. Sementara itu, Chamin mendapat telepon dari ayahnya. Ia heran karena ayahnya tumben menelponnya. Ayah Chamin berkata ia tahu jika Chamin dan Jinhae magang di rumah sakit yang sama. Chamin berkata ayahnya tak perlu khawatir lagi karena saat ini tidak seperti ayahnya bayangkan. Tiba-tiba pasien yang melakukan dialisis tiba-tiba kehilangan kesadaran saat mereka akan memindahkannya. Saat mendengar bunyi peringatan, si pasien mengalami serangan jantung dan Dr. Go meminta untuk melakukan alat paca jantung ke pasien. Tapi hasilnya tetap sama. Chamin masih terus melakukan CPR. Dr. Go juga menanyakan apa istri pasien tidak datang. Jinhae mengiyakan. "Jangan berkata seperti itu. Dia pasien bisa mendengar semuanya," kata Chamin yang masih melakukan CPR. Mungkin saat ini si pasien merasa menyerah dengan hidupnya tanpa didampingi istrinya. "Tunggu sebentar, dia akan datang, jadi jangan menyerah. Kau harus hidup untuk bertemu dengannya." Chamin terus menyemangati si pasien. Jinhae, Dr. Go dan yang lain menatap Chamin. Mereka nampak terharu dengan usaha Chamin. Ternyata usaha Chamin tak sia-sia. Detak jantung si pasien kembali normal. Itu sangat melegakan bagi Chamin. Jinhae, Dr. Go dan lainnya turut senang akhirnya Chamin berhasil. Chamin kali ini berhasil menunjukkan kalau ia adalah seorang dokter walau saat ini masih magang. Sebelumnya ia sama sekali tak berhasil. Di saat pertama kali ia bertemu Dr. Sim, bahkan Dr. Sim meremehkan Chamin. Jinhae menghampiri sambil membawakan minuman untuk Chamin. Ia bertanya apa Chamin baik-baik saja. Chamin mengangguk, "Aku rasa ini pertama kalinya aku merasa seperti ini. Berusaha menyelamatkan seseorang dengan cara apapun. Tapi bagaimana jika dia, istri pasien benar-benar tak datang?" Jinhae hendak pulang dengan mengemudi mobilnya sendiri, tapi sudah ada Chamin di parkiran sedang menunggu Jinhae. Chamin akan mengantar Jinhae pulang. Jinhae menolak, tapi Chamin memaksa sambil memapa Jinhae masuk ke dalam mobilnya. Di perjalanan, Chamin bertanya alamat rumah Jinhae. Chamin mengaku masih mengingat semua kenangan itu. Ia bertanya apa Jinhae tidak. Jinhae hanya menatap Chamin, lalu mereka berdua pun tiba di depan rumah Jinhae. Chamin membantu membukakan pintu untuk Jinhae. Tepat saat itu Jinhae keluar. Ternyata Jin-ai dan Kwangso juga baru datang dari membeli beberapa minuman. Jin-ai dan Kwangso langsung menyapa Chamin dengan panggilan kakak ipar. Jin-ai dan Kwangso memaksa Chamin masuk ke dalam. Dan jadilah Chamin duduk di rumah Jinhae dengan gugup, layaknya pacar yang pertama kali bertamu di rumah pacarnya. Lalu mereka pun makan dan minum bersama. Tiba-tiba Kwangso bertanya bagaimana Chamin saat melamar Jinhae. Ia langsung menceritakan semuanya saat itu salju turun tapi bla 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 bla. Jinhae hanya tersenyum mendengar cerita Chamin dan Chamin dengan semangat menceritakan semuanya pada Jin-ai dan Kwangso. Tawa dan senyum bahagia terpancar di wajah Jinhae dan Changmin. Di sisi lain, Dr. Sim sedang berada di sebuah bar. Ia dikejutkan dengan kedatangan Dr. Go yang tahu jika dirinya berada di bar itu. Dr. Go tiba-tiba langsung menanyakan putri Dr. Sim. Ia ingin melihat wajah Jimin. Dr. Sim menunjukkan fotonya pada Dr. Go. Dr. Go langsung memuji Jimin yang terlihat cantik seperti ibunya. Anak Sim mengalami pertumbuhan lambat, jadi dia mencari informasi. Di sisi lain, ibu Jinhae baru tiba di rumah melihat banyak sekali barang-barang.
Mereka berempat langsung panik. Jin Hye mencari tempat sembunyi untuk Chamin, sedangkan Jin Ai dan Kwang Soo mencoba menghadang ibunya di pintu masuk. Sedangkan di dalam kamar, Chamin dan Jin Hye masih mencari tempat untuk bersembunyi. Chamin mencoba bersembunyi di bawah meja, tapi percuma, ia tetap saja terlihat. Ia lalu bersembunyi di meja satunya, tapi sama saja. Ibu masih mencari Jin Hye, ia lalu menuju kamar. Dalam kamar, ibu terkejut melihat Jin Hye yang ternyata di kamar bukan di kamar mandi. Ibu melihat ada meja yang posisinya salah. Ia meminta salah satu pekerja pindahan untuk memindahkan meja itu. Dan ternyata orang itu adalah Chamin yang memakai seragam pekerja dari agensi pindah. Chamin menutup wajahnya dengan topi agar ibu Jin Hye tak mengenalinya. Di luar, Jin Ai mencemaskan nasib Chamin. Saat ada pekerja pindahan selesai dan keluar kamar, Jin Ai mengenali sosok Chamin di antara pekerja itu. Chamin bahkan melambai untuk pamit pulang pada Jin Ai. Di luar, Chamin ternyata masih di depan rumah Jin Hye. Ia belum pulang. Jin Hye menemuinya di mobil. Jin Hye berkata ini pasti sangat mengejutkan bagi Chamin. Chamin menjawab itu hanya sedikit. Mereka tiba di apartemen Chamin. Jin Hye terpana dengan apartemen Chamin yang sangat mewah. Chamin meminta Jin Hye duduk dan anggap saja rumahnya adalah rumah Jin Hye juga. Ia berjanji akan mengantar Jin Hye pulang jika keadaan Jin Hye sedikit lebih baik. Chamin menasihati Jin Hye, mereka adalah dokter magang yang merawat puluhan pasien dan tubuh Jin Hye bukan milik Jin Hye. Jin Hye merasa ia tidak akan bisa beristirahat dengan baik di rumah Chamin, karena saat mereka bertemu, mereka selalu bertengkar bahkan berdebat. Jin Hye pamit pergi. Sebelum pergi, Jin Hye mengaku jika ia sangat ingin tahu bagaimana tempat tinggal Chamin, ternyata memang bagus seperti Jin Hye duga. Jin Hye hendak pergi tapi tangan Chamin masih menahan tangan Jin Hye. Kali ini Chamin menahannya dengan memeluk Jin Hye dari belakang. Ini menyakitkanku, jadi tetaplah di sampingku, kumohon, pinta Chamin. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.